Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu ma taqaddam min kitab Al-Ajwibatil Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah lil Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala fi su'al as-sabi' wa tsalitsin. Nah, sahih. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan at-tamthil la arahu jaizan. Drama-drama Islami aku memandang bahwa itu perkara yang tidak diperbolehkan. Alasannya yang pertama adalah fihi ilhaun lil hadirin. Karena itu merupakan perbuatan yang bisa melalaikan orang-orang yang hadir di drama-drama Islam itu atau para penonton-penontonnya. Bisa melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, melalaikan dia, memalingkan dia dari agama Allah. Li'annahum yanzuruna ila harakatil mumatsil wa yadhakun. Karena yang mereka lihat penonton-penonton ini adalah gerakan-gerakan acting-acting yang diperagakan oleh aktor-aktornya. Mereka tidak melihat esensi yang ada di dalam drama atau film tersebut. Yang dilihat sama dia adalah aktornya, aktrisnya, atau actingnya. Kemudian mereka tertawa-tawa, terhibur dengan tontonan-tontonan itu. Fal ghalib minat tamthil maksudun bihi at-tasliyat faqat. Maka kebanyakan drama-drama Islami, film-film Islami itu tujuannya hanya sebatas entertain, hanya sebatas hiburan saja. Wa ilhaul hadirin, dan memalingkan penontonnya dari agama Allah, membuat penontonnya lalai dari agama Allah. Hadza min nahiyah. Ini dari satu sisi. Nah, kemarin Syekh Abu Abdullah Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi di footnote nomor 111, beliau menyinggung tentang dakwah yang menggunakan kisah-kisah, al-qasas. Kalau kemarin dakwah dengan menggunakan drama-drama, sudah dibantah sama beliau bahwa itu adalah bukan metodenya Ahlus Sunnah, bukan cara-cara Islami. Bahkan itu diimpor dari cara-caranya siapa? Drama-drama ini orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang suka memperagakan ya Yesus ketika disalib bagaimana, ya, dan peragaan yang lain diimpor kemudian di dalam Islam, memperagakan Abu Bakar, memperagakan Umar dan yang lainnya. Nah, kemudian di sini di halaman 103 di footnote, beliau menyinggung tentang al-qasas, dakwah dengan menggunakan cerita-cerita, ya, kisah-kisah. Kata beliau, wa ammal qasas, adapun kisah-kisah, faqad karihas salafu al-qasasa wa majalis al-qasas. Para salaf membenci kisah-kisah
dan juga majelis-majelis yang cuman dibacakan, diceritakan kisah-kisah. Ya, apalagi kisahnya fiktif, kisahnya dongeng. Ya, ini seperti metode dakwahnya orang-orang apa ini? Sufi. Ya, seperti metode dakwahnya orang-orang sufi, menceritakan tentang wali fulan, menceritakan tentang karomahnya wali fulan. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat luar biasa dongeng-dongeng mereka. Ya, ada yang paling menggelitik itu kita sampai ngakak, tertawa nggak berhenti-berhenti. Jadi ceritanya ada seorang Habib, dia itu mau berangkat ke suatu kota naik pesawat. Sudah diingatkan sama keluarganya, kalau pesawatnya berangkat jam sekian, ayo kita berangkat ke bandara. Ya, Habibnya ini ya tenang-tenang saja, sudah tenang saja. Sesampainya di bandara beneran pesawatnya sudah take off. Maka kemudian sang Habib tadi ya memukul-mukulkan tongkatnya beberapa kali, maka pesawat itu kembali lagi. Mundur lagi. Luar biasa. Iya. Itu isinya dakwahnya adalah kisah-kisah demikian yang tujuannya adalah untuk membangga-banggakan nasabnya, untuk membangga-banggakan supaya kaum muslimin menghormat kepada dia karena dia memiliki kemuliaan, bahwa dia memiliki karomah ini dan ini. Ya, ini semuanya bukan jalannya para as-salaf. Fahadzaru minha ayyumat tahdhir. Maka para salaf memperingatkan kaum muslimin dari majelis-majelis yang cuman dibacakan kisah-kisah. Wa harabu ashabaha bisyattal wasail. Dan para salaf mereka memerangi, membantah orang-orang yang suka mendongeng, ya suka bercerita-cerita, berkisah-kisah demikian dengan berbagai macam sarana. Kemudian diriwayatkan di sini, warawa Ibnu Abi Asim bi isnadihi sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih, anna Aliyan radhiyallahu anhu ra'a rajulan yakus. Karena suatu ketika Ali bin Abi Thalib melihat seseorang yang sedang mendongeng, berkisah. Faqal, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimtan nasikh wal mansukh. Apakah kau tahu tentang nasikh dan mansukh? Faqala la. Kata orang ini, tidak, aku tidak mengetahuinya. Qal, Ali kemudian mengatakan, halakta wa ahlakta. Kau binasa dan membinasakan orang lain. Ini menunjukkan ketidakridhaan Ali bin Abi Thalib terhadap para tukang-tukang kisah atau pendongeng-pendongeng. Wa qala Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan, wa inni la akrahul qasas fil masjid. Dan aku membenci, sungguh aku sangat membenci kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang diceritakan di masjid. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wala ara an yujlisa ilaihim wa innal qasasa la bid'ah. Dan aku memandang tidak bolehnya duduk di majelis-majelis mereka yang mendongeng-dongeng itu, dan bahwasanya berdakwah dengan dongeng-dongeng, dengan kisah-kisah, itu adalah metode dakwah yang bid'ah. Kemudian waqala Salim wa kana Ibnu Umar kharijan minal masjid. Dikatakan bahwa Abdullah bin Umar pernah keluar dari masjid. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ma akhrajani illa sautu qasikum hada. Tidaklah yang mengeluarkan aku dari masjid melainkan suara tukang kisah, suara pendongeng yang ada di antara kalian. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad lebih keras lagi. Beliau mengatakan, akdzabun nasi al-qussas was-su'al. Orang yang paling pendusta adalah tukang dongeng dan orang yang banyak bertanya. Qila lahu, akunta tahduru majalisahum? Apakah engkau menghadiri majelis mereka? Qal la. Imam Ahmad mengatakan tidak. Dan kata beliau, ini insya Allah akan dibahas pada soal nomor 102. Ya, di kitab ini nanti akan ada pembahasan lebih khusus tentang kisah-kisah di soal nomor 102. Tapi di sini kita kita tambahkan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam muqaddimahnya ketika membantah Dai Harokah Muhammad Al-Arifi.
Beliau juga menyinggung tentang metode dakwah yang menggunakan kisah-kisah itu. Beliau mengatakan minan nasi man yaj'alul mizan kathrah. Man yaj'alul mizana kathratu iradir rajuli lil qasas. Ada sebagian orang yang menjadikan dongeng-dongeng, kisah-kisah itu sebagai barometer tentang seseorang ini di atas kebenaran atau tidak. Dilihat dari bagaimana kisah-kisah yang dia bawakan, apakah itu ada takfir, apakah itu ada pengaruh terhadap kaum muslimin ataukah tidak. Dilihat dari kisah-kisah itu. Yaqulu laka, dia akan mengatakan kepadamu, inna uslubal fulan uslubun hasan. Sesungguhnya metode yang dipakai sama fulan itu adalah metode yang bagus. Taqulu lahu limadha? Kau tanya balik kepada dia, kenapa kok dikatakan metode yang bagus? Ya ilana bi qissatin wa qissataini wa thalathi wa arba' fi kulli muhadharah. Iya, dia itu metode dakwahnya bagus. Karena dia ketika berdakwah suka mendatangkan satu kisah atau dua kisah, tiga kisah, empat kisah di setiap kajian-kajiannya. Undur ila hadhil qissah. Coba kau perhatikan kisah-kisah yang dibawakan sama dia. Wallahi lamma istama'na ilaiha bakaina. Demi Allah, kita kalau mendengar kisah-kisah itu, mata kita langsung menangis. Ya, sangat berpengaruh ke dalam hati kita, menusuk jiwa-jiwa kita. Waduh. Luar biasa fulan ini uslub metode dakwahnya. Wa tilkal qissah wallahi lamma sami'aha fulan ihtada wa taraka ma kana alaihi minal munkarat ila ghairi dzalik. Dan demi Allah, dengan kisah-kisah yang disampaikan sama dia, fulan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Dan dia meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang selama ini dia kerjakan. Gara-gara mendengarkan kisah-kisah tersebut, dongeng-dongeng tersebut. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, innana ma'murun an natashabbath bi kitabillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mahma hawala ahlul batil an yuza'zi'u ahlal haq anil haq. Kata beliau, kita diperintahkan oleh Allah untuk memegang teguh kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ahlul batil, ahlul bid'ah terus menggoyahkan iman kita, memalingkan ahlul haq dari kebenaran. Namun kita nggak boleh lepas dari kitabullah dan sunnah ini, kata beliau. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, Nabi SAW bersabda, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, unasun ya'tuna bida'awatin jadidah bi turukin muhdatsah bi asya'in lam ta'ti biha syari'atul muhammadiyah. Kata Nabi, kelak kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Salah satu maknanya, kata beliau, akan ada orang-orang yang datang membawa metode-metode dakwah yang baru. Yang membawa metode-metode dakwah yang baru, membawa cara-cara yang baru di dalam berdakwah yang tidak pernah didatangkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah al-hadits. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih Jami' al-Ulum wal Hikam. Berkata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam tentang sabda Nabi tadi, 'Addu 'alaiha bin nawajid ay bimu'akkiratil asnan. Qala fihi kinayatun an kathratil muza'zi'in was-saddin anil haqqi wal huda. Nabi mengatakan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini perumpamaan, majaz, kinayah dari Nabi SAW. Akan semakin banyaknya orang-orang yang memalingkan ahlus sunnah dari jalan kebenaran. Maka Nabi memisalkan dengan menggigit sunnah dengan gigi geraham untuk supaya tidak melepaskan sunnah itu meskipun digoyang oleh ahlul batil, meskipun diganggu oleh ahlul bidah. Ini perumpamaan dari Nabi SAW.
Kemudian kata beliau, fa anta ma'murun anta syudda fi tamassukika bil huda hatta yuzirakan nasu anil huda. Maka engkau diperintahkan untuk berpegang teguh dengan jalan petunjuk ini, sehingga engkau tidak mudah dipalingkan oleh manusia dari jalan petunjuk. Fa idzan imtidahur rajul bi annahu qassas hadza laisa maqbulan fi syariatil Muhammadiyah. Maka memuji seseorang, merekomendasikan seorang ustadz karena dakwahnya bagus, karena dia ketika dakwah menyampaikan kisah-kisah yang menakjubkan, maka ini tidak diterima di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka jangan memuji tukang-tukang kisah, meskipun dia banyak membuat orang sadar dari maksiat, meskipun dia banyak membawa hidayah bagi manusia, tetap itu metode dakwah yang batil. Qad taqulu limadha? Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, mungkin engkau akan mengatakan, emang kenapa kok enggak boleh? Maka yuqal innal kalam 'alal qassasin yaqul. Sesungguhnya pembahasan tentang para pendongeng-pendongeng ini panjang. Lakin usyiru ila umurin. Namun aku akan sebutkan sebagiannya. Al-amrul awal, perkara yang pertama, yanbaghi an ta'lamu annana ma'murun kama taqaddam an nattabi'a salafa hadhil ummah. Ini yang harus kita pegang. Kita ketika berdakwah, kita itu diperintahkan hanya sebatas ikuti saja metode dakwah yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan para salaf. Pakai saja itu metode dakwahnya. Entah manusia menerima atau tidak, entah berhasil atau tidak, hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kelompok harokah. Ahlul bid'ah kaidahnya adalah al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Wis pokoknya yang penting orang mandek maksiat. Yang penting orang tobat. Yang penting orang mau datang ke masjid. Yang penting orang mau datang ke pengajian. Caranya gimana? Cari sendiri caranya. Mau pakai musik, mau pakai drama, mau pakai kisah-kisah, cari sendiri caranya. Yang penting bikin orang tobat, yang penting berhasil. Nah ini keliru. Karena sudah kita sampaikan, kita hanya sebatas melakukan proses, bukan mencari hasil. Hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting prosesnya benar, yang penting prosesnya syar'i, ya sudah jalankan. Hasilnya bagaimana? Itu bukan di tangan kita. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti metode yang telah dicontohkan oleh para salafus saleh. Waqad kana as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yunkirul qasas wa iradaha kama kharraja ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma sami'a rajulan yaqis qala radhiyallahu anhu lam yakunil qasu fi zamani Abi Bakrin wala Umar wala Utsman. Diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengingkari majelis-majelis pendongeng, kisah-kisah. Seraya mengatakan tidak ada tukang dongeng, tukang kisah di zaman Abu Bakar, tidak pula di zaman Umar, tidak pula di zaman Utsman. Demikian juga seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang kisah-kisah, dakwah dengan menggunakan kisah-kisah, dongeng-dongeng, beliau mengatakan amrun muhdats. Itu adalah perkara yang muhdats, bid'ah, perkara yang baru. Fasalafukum angkarul qasasa wa iradah. Maka para salaf kalian, sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya, mereka mengingkari majelis-majelis kisah, dongeng-dongeng, berdakwah dengan menggunakan dongeng-dongeng. Kemudian kita ringkaskan, kata beliau, kemudian di antara alasannya, kenapa kok kita dilarang menggunakan uslub metode dakwah dengan membacakan dongeng-dongeng kisah-kisah tersebut. Kata beliau, khairu syahidin ala dzalik wa khairu dalilin waqi'un nas. Coba lihat bukti yang paling nyata, yang paling terang benderang betapa jeleknya dakwah dengan menggunakan kisah, yaitu realita yang terjadi pada manusia, pada kaum muslimin. Yahdurur rajulu muhadaratan aw darsan faturat fiha ayatun wa ahadith
yakhruj wa yaqulu lam nata'athar. Ketika orang-orang yang suka dengan majelis-majelis dongeng ini tadi, ketika datang ke majelis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia keluar dari majelis ilmu seraya mengatakan, ini pengajian nggak membekas di dalam hatiku. Ya, padahal dibacakan apa? Ayat-ayat, dibacakan hadis-hadis. Tapi keluar dari majelis itu dia mengatakan lam nata'athar, tidak ada pengaruh di kajian ini. Lakin yahdur muhadaratan au darsan faturat fid darsi kisah au qissatan fatara yaqulu masya Allah darsun mu'atharun ta'atharna bihadad dars. Tapi ketika dia menghadiri majelis pendongeng yang pesawat mundur itu tadi, waduh, keluar dari majelis itu dia mengatakan masya Allah, sungguh ini adalah kajian yang sangat luar biasa sekali, membekas di dalam hati kami. Ini dampaknya. Fataran nas ta'atharu bil qasas akthar min ta'athurihim bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka kau akan melihat kaum muslimin lebih terpengaruh dengan kisah-kisah daripada dengan kitabullah, daripada dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bebal kalau disampaikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis mereka tolak. Bebal. Tapi kalau disampaikan kisah-kisah, mereka takut. Ya kan, takut kena kualatnya Habib, takut kena kualatnya wali ini. Ya, barang siapa yang tidak menghormati. Ya, pernah ada kejadian katanya. Ada seseorang yang dia ini tidak menghormati salah seorang Habib tertentu. Ya, dia tidak menghormati salah seorang Habib tertentu. Maka kemudian ketika dia mati, dikisahkan bahwa kuburannya dikondisikan, diceritakan kuburannya keluar ininya, kuburannya begini, karena tidak menghormati sang wali tadi, sang Habib tadi. Nah ini ketika diceritakan kepada orang awam, lebih takut mereka dengan kisah-kisah seperti ini daripada ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya tentang azab neraka. Allah Subhanahu Wa Taala misalnya mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka terus merasakan adab. Mereka mendengar ayat ini, hati mereka nggak takut. Tapi ketika mendengar kisah wali tadi, langsung takut hati mereka, dikualat. Orang-orang demikian. Ini bahayanya dakwah dengan menggunakan dongeng-dongeng, kisah-kisah. Awalnya niatnya baik, untuk memotivasi, makanya disampaikan kisah-kisah demikian. Ya, ada fulan, dia itu rajin sholat malam, dia itu dusta padahal dia rajin menyambung silaturahim, maka dia ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan. Nah ini kan orang termotivasi untuk sholat malam, termotivasi untuk silaturahim dan yang lainnya. Ya, awalnya tujuannya demikian, tapi tetap itu nggak boleh meskipun tujuannya baik. Yang membawakan kisah-kisah fiktif atau kisah-kisah yang dongeng tadi. Apalagi khurafat. Thumma dzakarul ulama asya'an katsira minha anna man ta'awwada yaqis qad ya'til yawma bi qissatin sahihah wa bi qissataini wa bi thalathi wa arba' lakinnahu ma'al ayyam yaqa'u fil kadhib afanillahu wa iyyakum imma fi ikhtira'i qissah wa au tasmini kisah hatta takuna mu'athiratan wa hatta yata'atharan nasu biha. Di antara jeleknya juga orang yang terbiasa dakwah dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita, betul awalnya dia membawakan kisah yang sahih. Betul kisahnya sahih seperti itu. Kedua kalinya dibumboni, tahu dibumboni? Nah, mulai dibumbui kisah-kisahnya itu supaya lebih menarik. Ya, namanya masakan tidak pakai bumbu apa? Hambar. Nah, demikian juga kisah ketika disampaikan kepada para jamaah, kalau nggak dibumbui dengan bumbu-bumbu, didramatisir, ya dikasih bumbu-bumbu, didramatisir, nggak menarik. Maka mulai dibumbui. Nah, bumbu-bumbunya ini dusta apa enggak? Kedustaan. Ya, atau supaya durasinya lebih panjang. Karena kisahnya pendek, tapi didramatisir, akhirnya jadi panjang kisahnya. Maka dia akan jatuh ke dalam kedustaan-kedustaan
gara-gara dia berdakwah dengan kisah-kisah tadi. Yaqulu ba'dun nas, kaifa tunkirul qasas wa kaifa yunkirus salaf iradal qasas wa kitabullah mali'un bil qasas. Kenapa Anda mengingkari kisah-kisah? Ya, dan kenapa para salaf terdahulu seperti yang kita katakan tadi, Abdullah bin Umar dan yang lainnya, kenapa mereka mengingkari dakwah dengan kisah-kisah? Padahal Al-Quran ada kisahnya atau enggak? Ada kisah-kisahnya. Maka dijawab sama beliau, i'lamu ya ikhwani, qad nabbahal ulama kabnil jauzi wa ghairihi annahu laisal muradu bidzalik iradul ayat wal ahadith. Yang kita maksud dengan larangan menyampaikan kisah-kisah, itu bukan maksudnya larangan menyampaikan ayat yang berisi tentang kisah atau hadis yang berisi tentang kisah. Bukan. Fa inna mithla hadza ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti ini kembalinya kepada Rasulullah dan kembalinya kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan laisal muradu bidzalik irad ma alaihi salaful awwalun min ahwalihim ka an tahki ahwal Abi Bakrin au Umar au Utsman au Ali au ma kana alaihi salaful awwalun. Bukan juga maksud dari larangan menyebutkan kisah. Kita nggak boleh menyebutkan tentang kisahnya Abu Bakar, tentang kisahnya Umar, tentang kisahnya Utsman, tidak. Ya, kisah-kisah seperti itu diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk supaya mengajak kaum muslimin mencintai siapa? Para sahabat. Adapun tukang-tukang dongeng sekarang mengajak kaum muslimin untuk mencintai siapa? Dirinya, mencintai klannya, mencintai nasabnya, supaya hormat sama sejenis dengannya. Ya, supaya dia dihormati sama orang karena dia wali keturunan Nabi dan yang lainnya. Kalau kita mengisahkan kisah-kisah para salaf, tujuannya adalah supaya kaum muslimin mengikuti mereka, supaya kaum muslimin beragama dengan pemahaman mereka, supaya kaum muslimin mencintai mereka dan yang lainnya. Ya, ini sekali lagi penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis tentang kisah-kisah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Itu pun juga sesekali sebagai tambahan saja, penguat saja. Bukan inti dari kajian adalah kisah-kisah tersebut, enggak. Ya, tapi inti dari kajian tersebut adalah ibrah yang diambil dari kisah-kisah tersebut. Saya lanjut ke ucapan Syekh Shalih Fauzan. Kemudian sisi yang kedua, kenapa drama-drama Islami seperti itu tidak diperbolehkan? Kata beliau, annal ashkhas alladzina yumatsaluna qad yakununa min udhama'il Islam. Terkadang para aktor-aktor itu yang memerankan film-film itu, drama-drama itu, mereka itu memerankan orang-orang yang agung di dalam Islam. Seperti kata beliau, qad yakununa minas sahabah, bahkan terkadang memerankan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti film yang pernah kita singgung, Musalsal Umar. Film serinya Umar Ibn Khattab. Itu ditampilkan benar, bukan di blur wajahnya, enggak. Benar-benar ditampilkan Umar Ibn Khattab, ditampilkan Abu Bakar As-Siddiq, ya Utsman, Ali dan yang lainnya. Diperankan oleh orang-orang yang sangat jauh sekali dengan tokoh-tokoh yang dia perankan itu. Hadza yu'tabaru minat tanaqqus ilahum. Ini justru merupakan pelecehan kepada para sahabat tersebut. Ya, ini merupakan pelecehan kepada para sahabat tersebut. Sya'arta aw lam tash'ur. Entah kau merasakannya ataupun kau tidak merasakannya. Kok bisa dikatakan melecehkan? Nah, ini beliau contohkan sendiri dibalik kepada Anda. Famathalan tiflun aw sabiyun aw insanun ala ghairil madharil laik yumathilu aliman min ulama'il muslimin aw sahabiyan hadza la yajuz. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda anak kecil atau orang yang sangat tidak layak, ya, orang yang memiliki penampilan yang sangat tidak layak, ya, katakanlah orang yang fasik, gondrong, metal, ya kan, rocker gitu. Kemudian dia mendapatkan peran menjadi aktor memerankan orang paling mulia di dalam Islam setelah Nabi SAW memerankan Abu Bakar. Anda tahu ini orang fasik, gak benar ini, peminum khamr mungkin,
Kira-kira gimana? Ini memuliakan Abu Bakar atau merendahkan Abu Bakar? Merendahkan Abu Bakar. Nanti dicontohkan juga. Demikian kalau Anda sendiri diperagakan sama orang lain yang jauh gak cocok dengan Anda sama sekali. Anda ridho atau gak ridho? Ya, misalnya ada orang gak waras lah. Ya, ada orang gak waras. Atau orang pokoknya penampilannya gak karuan gitu. Kemudian dia dandan pakai baju, pakai penampilan seperti antum. Berjalan seperti antum, berdandan seperti antum. Kira-kira antum tambah senang atau marah sama orang itu? Marah, ngapain ikut-ikutan saya? Itu bukan memuliakan saya, justru itu merendahkan saya. Bagaimana lagi kalau sekelas Abu Bakar, sekelas Umar? Maka kata beliau, hadza la yajuz, ini enggak boleh. Lima fihi min tanaqqusi syakhsiyatil islamiyah bimadharil mumathilil fasik awil mustahjin. Ini tidak boleh karena di dalamnya ada unsur merendahkan, melecehkan sosok Islami yang sedang diperankan itu oleh aktor yang fasik. Ya, oleh aktor yang fasik atau al-mustahjin yang enggak layak atau jelek. Ya, seandainya ada orang, kata beliau, yumathiluka, meniru-niru engkau, bi ayyam syia masyaka, jalannya itu niru-niru engkau. Ya, ditiru gerakan jalanmu bagaimana, ditirokno sama dia. Au yatakallamu muqallidan laka, atau gaya bicaranya itu seperti dirimu. Hal tardha bihadza, apakah kau ridho dengan orang yang meniru-niru seperti ini, plagiat? Nah, kalau dalam masalah duniawi, ya plagiat itu jelek atau buruk? Jelek dalam masalah duniawi. Kita dalam masalah duniawi ini harus menjadi seorang inovator. Jangan jadi plagiator. Dalam masalah dunia harus punya inovasi-inovasi. Tapi kebalikannya dalam masalah agama justru yang terpuji itu apa? Plagiat. Maksudnya plagiat di sini adalah kita beragama meniru beragamanya siapa? Rasul dan para sahabatnya. Justru yang tercela ketika kita menjadi inovator dalam beragama. Yaitu kita memunculkan hal-hal baru, berinovasi dalam beragama. Ini tercela. Nah, di sini dalam perkara dunia, kalau ada orang-orang yang plagiat, niru-niru gaya jalanmu, niru-niru gaya berbicaramu, kau pasti tidak akan ridho. Au ta'uddu hadza minat tanaqqus laka, atau kau akan menganggapnya perbuatan dia sebagai bentuk pelecehan terhadap dirimu, merendahkan dirimu. Wa in kana al-mumathil yaqsidu bi za'mihil khair. Meskipun orang yang menirukan tadi tujuannya, niatnya dia baik, lakinnal ashkhas la yardawna anna ahadan yatanaqqasuhum. Namun tetap seseorang itu tidak ridho ketika dia direndahkan dengan cara ditiru-tirukan seperti itu. Alasan yang ketiga, ini yang paling berbahaya kata beliau, wa huwa akhtar. Kenapa tidak boleh drama-drama Islami? Kata beliau, anna ba'dahum yataqammasu syakhsiyatan kafirah. Sebagian aktor-aktor itu memerankan tokoh-tokoh kafir. Seperti di film seri Umar bin Khattab itu. Ada yang memerankan siapa? Abu Jahal. Ada yang memerankan Abu Lahab. Diperankan sama dia bagaimana cacian-caciannya kepada Rasul SAW. Diperankan dengan penuh penghayatan. Tabban laka ya Muhammad. Ya, ini bukan dalam rangka meriwayatkan ya. Kalau kita meriwayatkan Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, ini tujuannya bukan menirukan Abu Lahab, bukan. Tapi hanya sebatas apa? Menyampaikan riwayat. Kalau dulu Abu Lahab ngomong kayak gitu, ini nggak masalah. Tapi orang ini memerankan Abu Lahab dengan penuh penghayatan, dengan menunjukkan bahwasanya dia memang benci kepada Nabi sebagaimana Abu Lahab dulu benci kepada Nabi. Oh iya dong, kan memerankannya kayak gitu. Masa memerankannya tabban laka ya Muhammad? Karena gimana pun juga saya tetap cinta kepada Nabi. Enggak. Dia memerankannya seperti Abu Lahab beneran. Ya, menunjukkan kebencian kepada Rasul sebagaimana dulu Abu Lahab benci kepada Rasul. Tabban laka ya Muhammad. Kemudian ada juga yang memerankan orang-orang musyrikin jahiliyah sedang nyembah berhala. Iya, sedang sujud kepada berhala-berhala. Oh kan cuman guyonan Ustaz. Enggak, tetap enggak boleh. Jangan dianggap kan cuman peran. Enggak. Itu kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla.
Meskipun kita nggak mengkafirkan orangnya secara individu, tapi itu bentuk kekufuran. Kata beliau, ka Abi Jahal wa Fir'aun, memerankan Abu Jahal, memerankan Fir'aun. Ini ada memerankan Fir'aun juga. Filmnya Moses, Nabi Musa. Kalau bikinannya orang kafir yang lebih banyak, 10 Commandments. Ya, 10 perintah Tuhan. Nah, itu orang kafir memang yang bikin filmnya. Tapi orang Islam niru-niru juga. Kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Yusuf. Ya. Wa yatakallamu bikalamil kufri. Mereka berbicara dengan ucapan-ucapan yang kufur demi peran profesionalisme dalam peran, dalam acting. Mereka rela melakukan kekufuran demi untuk profesionalisme dalam acting. A'udzubillah. Biza'mihi annahu yuridu radda alaihi au yuridu bayana kufri bayana kaifa kanatil jahiliyah. Meskipun niatnya dia justru untuk membantah kekufuran tersebut. Bukan untuk mendukung kekufuran, enggak, justru untuk membantah kekufuran itu. Atau niatnya adalah untuk menjelaskan begini loh kekufuran di zaman Nabi. Untuk menggambarkan bagaimana kekufuran kesyirikan di zaman jahiliyah. Tapi tetap saja kata beliau, fahada tasyabbuhun bihim. Itu adalah bentuk tasyabbuh kepada mereka. War Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anit tasyabbuh bil musyrikin wal kuffar. Dan Nabi melarang kita untuk tasyabbuh, meniru orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Tasyabbuh fi taqammus syakhsiyah wa tasyabbuh fi kalamihim. Kita nggak boleh tasyabbuh dengan memerankan ya tokoh-tokoh mereka, memerankan ya individu-individu orang-orang kafir, atau kita tasyabbuh meniru-niru ucapan orang-orang kafir. Berdakwah dengan film-film itu bukan jalannya, bukan jalan dakwahnya, cara dakwahnya Nabi SAW, bukan pula jalan dakwahnya para salafus saleh, bukan pula jalan dakwahnya kaum muslimin. Nah, kata beliau, hadhi tamthiliyat, film-film Islami, drama-drama Islami itu ma'urifat illa minal kharij, ay minal kuffar. Film-film Islami, drama-drama Islami itu tidak dikenal kecuali datangnya dari luar, dari orang-orang kafir. Wa tasarrabat ilaina, kemudian menyusup masuk kepada kaum muslimin atas nama bismid dakwah ilal Islam, dengan atas nama dakwah, mengajak manusia kepada Islam. Wa tibaruha min wasailid dakwah ghairu sahih. Berdakwah dengan musik-musik, berdakwah dengan drama-drama tersebut, kemudian dianggap sebagai sarana dakwah di dalam Islam, ini tidak sahih. Ya, jangan dianggap ya drama-drama Islami, film-film Islami itu adalah sarana, wasilah untuk dakwah. Ini enggak benar kata beliau. Wasailud dakwah walillahil hamd tauqifiyah. Sarana dalam berdakwah itu tauqifiyah, ya berhenti pada dalil. Ya, bukan dikarang-karang sendiri. Ghunyatun an hadhihi tariqah. Alhamdulillah agama kita sudah sangat cukup. Wasilah-wasilah dakwah sudah sangat terang benderang. Ya, itu saja yang kita lakukan sudah. Maka nggak perlu wasilah-wasilah dakwah ngimpor dari luar. Ngimpor caranya orang-orang kafir. Enggak. Kata beliau, dakwah itu sudah sukses dilakukan oleh para ulama, oleh orang-orang yang berdakwah dari berbagai macam zaman. Dari zaman ke zaman mereka sukses berdakwah. Biduni hadhihi tamthiliyat, tanpa mereka menggunakan cara-cara demikian. Siapa orang yang paling sukses dakwahnya dalam sejarah Islam? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul hanya dengan waktu 23 tahun, ya umur dakwah beliau, bukan umur usia beliau secara keseluruhan, tidak. Umur dakwah beliau sejak beliau menerima wahyu sampai beliau wafat, ya sallallahu alaihi wasallam, beliau merubah kota Mekah yang menjadi trendsetter kesyirikan di zaman tersebut, berubah menjadi kota tauhid. Dalam jangka waktu berapa? 23 tahun. Pakai drama-drama enggak? Nggak pakai. Pakai musik-musik nggak pakai. Itu contoh figur pendakwah yang paling sukses, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiru dakwah beliau, tiru bagaimana metode uslub dakwah beliau. Ya.
Maka beliau mengatakan dakwah itu sudah sukses dari berbagai macam zaman, dari zaman ke zaman tanpa adanya film-film atau drama-drama. Namun walamma ja'at hadhihi tariqatu ma zadatin nasu syai'a. Tapi ketika datang metode yang baru ini, dakwah dengan film-film ini, ya, maka tidak menambah hidayah sedikit pun kepada manusia. Wala atharat syai'an, ya, manusia tidak terpengaruh sedikit pun. Kalaupun ada yang tobat gara-gara nonton film Islami, kalaupun ada yang kembali katanya ke jalan yang benar gara-gara nonton film Islami, maka itu sekali lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa datang lewat jalan manapun. Ya, namanya hidayah itu bisa datang lewat jalan manapun. Namun tetap kita katakan metodenya salah karena bertentangan, banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya. Ya, nggak boleh kemudian dengan hasilnya kemudian kita katakan ini cara yang benar karena berhasil. Enggak. Sudah sering kita sampaikan, keberhasilan tidak menunjukkan caranya pasti benar. Bisa jadi sesuatu berhasil tapi caranya salah. Ya. Apa kemarin itu? Ya, motor yang kita sampaikan. Enggak, kemarin ada kasus contoh lain kok. Oh iya, remote AC. Biasanya kalau nggak nyala, caranya bagaimana tuh? Dipukul-pukul gini, pok, gitu kan? Iya kan, dipukul-pukul gini, pok, pok, pok. Jadi nyala nggak? Nyala. Bener nggak caranya kayak gitu? Salah, nggak bener, meskipun berhasil. Ini contoh yang sederhana yang sering kita lakukan. Kalau nggak bisa, ganti baterainya. Ya, baru kemudian dinyalakan lagi. Jangan tutuk-tutuk baru. Terus pokoknya yang penting nyala, nah, kan gitu. Sama seperti metode dakwahnya orang-orang Harokah. Terus pokoknya yang penting orang-orang kan dapat hidayah. Bagaimanapun caranya. Enggak, ini keliru. Maka kata beliau, metode dakwah dengan drama-drama tadi itu mimma yadullu ala annaha salbiyah, menunjukkan bahwa dampaknya negatif, bukan positif. Wa anna laisa fiha faidah, tidak ada faedah di dalamnya. Wa inna ma fiha madharrah, justru yang ada kemudaratan. Nah, kemudian ada syubhat. Mereka mengatakan innal malaika tatamatsalu bisuwaril adamiin. Kenapa drama-drama Islami enggak boleh? Kan para malaikat juga menjelma menjadi manusia. Akan berarti malaikat melakukan peran drama, berperan, berakting seperti manusia. Ini syubhat. Ya Pak, boleh berarti ya. Atau ya sama seperti dalil bolehnya demo. Kadang menggelitik juga. Apa dalil bolehnya demonstrasi? Apa dalil bolehnya demo menurut mereka? Saya kasih bocoran. Malaikat mendemo Allah Subhanahu wa taala. Sampai gitu mereka mengatakan. Apa ayatnya? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Al-ayah. Tuh, itu ayat menunjukkan para malaikat protes kepada Allah. Nah, itu berarti demo. Naudzubillah. Sampai sekonyol itu mereka demi untuk membenarkan penyimpangan-penyimpangannya. Malaikat dibilang demo pada Allah. Naudzubillah, unjuk rasa. Ya. Nah, ini sama, mereka menggunakan syubhat malaikat juga. Kan malaikat menjelma menjadi manusia. Berarti mereka memperagakan, memerankan, berakting seperti manusia. Naqul, maka dijawab, innal malaka ya'ti fi surati adami li'annal insan la yutiqun nadhar ilal malak bi suratihi. Betul, para malaikat itu mereka datang kepada manusia dengan menjelma, bentuknya berubah bentuk menjadi manusia, karena manusia tidak mampu melihat kepada malaikat dengan bentuk rupa yang sebenarnya, bentuk aslinya para malaikat. Jibril saja misalnya datang ke apa? Datang di daerah apa? Sukodono sini. Jibril datang ke Sukodono sini. Berapa sayapnya Jibril? Sayapnya Jibril berapa? 600.
Ya, qad saddal ufuk, menutup cakrawala. Ya, apa cukup dah datang ke sini? Hah? Nggak cukup. Makanya menjelma menjadi manusia supaya manusia bisa melihat kepada malaikat itu dengan wujud manusia. Seperti hadis apa? Hadis Jibril. Ya, riwayat siapa? Umar Ibn Khattab. Wa hadza min maslahatil bashar. Ini untuk kemaslahatan manusia. Li'annal malaika law ja'u bi suratihim al-haqiqiyah mastata'al basyaru ay yukhatibuhum. Karena kalau para malaikat datang dengan rupa yang asli, bentuk mereka yang asli, maka manusia tidak akan mampu berdialog dengan para malaikat itu. Wala an yukallimuhum wala an yanzuru ilaihim. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menatap kepada malaikat tersebut. Nah, para malaikat ketika mereka merubah bentuk menjadi manusia, itu tidak sama seperti mereka ketika memerankan aktor-aktor itu. Para malaikat ketika menjelma menjadi manusia itu dengan perintah siapa? Dengan perintah Allah. Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mereka yang memerankan film-film religi itu atas perintah siapa? Produser, atas perintah sutradara, bukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau para malaikat, mereka merubah wujudnya atas perintah Allah. Ini, para malaikat ketika mereka berubah wujud menjadi manusia, itu memang karena kemampuan, mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berubah wujudnya, berubah bentuknya menjadi bentuk manusia. Dari bentuk malaikat menjadi bentuk manusia. Lah kalau manusia, apakah punya kemampuan merubah bentuk dari satu orang ke orang yang lain? Nggak bisa. Mereka tidak diberikan kemampuan itu. Mereka merubah dengan cara mereka sendiri, entah dengan pakai topeng, atau dengan pakai rambut palsu, atau dengan efek-efek tertentu. Itu jatuhnya semua apa? Kedzib, dusta. Ya, mereka merubah. Kalau malaikat, dari bentuk malaikat menjadi manusia. Kalau manusia, dari manusia satu ke manusia yang lain. Ya, dari manusia yang satu ke manusia yang lain. Maka kesimpulannya, film-film atau drama-drama Islami ini bukan dari Islam. Bahkan lebih buruk daripada film-film Barat yang tidak atas nama Islam. Ya, lebih buruk daripada film-film yang tidak atas nama Islam. Film yang mengatasnamakan Islam ini dampaknya lebih buruk daripada film-film yang isinya kemaksiatan yang tidak atas nama Islam. Meskipun dua-duanya adalah hal yang diharamkan. Namun keharamannya yang satu bid'ah dan yang satu maksiat. Wal maksiyah ahwan minal bid'ah. Wal bid'ah asyad minal maksiyah. Nah, nakfin. Wallahu a'lam. Kalau kita ingin mengambil pelajaran dari cerita tersebut, contoh menceritakan kisah-kisah para sahabat, apakah boleh dijadikan metode dakwah? Maksudnya dakwahnya itu senantiasa menceritakan, ya, senantiasa menceritakan kisah-kisah para sahabat saja. Hanya sebatas kisah yang mengundang decak kagum para jamaah tanpa diarahkan kepada ibroh dalam kisah tersebut. Maka yang seperti ini kurang. Yang seperti ini kurang lengkap. Kalau ingin menceritakan kisah-kisah para salaf, pastikan dulu memang sumbernya sahih. Bukan katanya-katanya, bukan. Pastikan memang itu sumbernya sahih. Kemudian yang kedua, kisah-kisah tersebut, karena kalau tidak sahih, ya ini lanjutan dari yang pertama, karena kalau tidak sahih, biasanya terkandung ada kebid'ahan-kebid'ahan atau penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Kalau tidak sahih. Ya, seperti kok ada para sahabat yang menolak sifat Allah, kok ada para sahabat yang begini, kok ada para sahabat yang begini. Karena ternyata setelah dicek sumbernya nggak sahih. Kemudian yang kedua, ketika menceritakan kisah-kisah para sahabat tersebut, maka arahkan kaum muslimin untuk mengambil ibroh dari kisah tersebut dan mengajak mereka untuk ittiba, mengikuti pemahamannya para sahabat tadi. Jadi jangan cuma menceritakan sesuatu supaya para jamaahnya itu berdecak kagum. Supaya pengen para jamaahnya geleng-geleng gini dok. Waduh, subhanallah. Enggak, bukan itu tujuannya.
Ya, tujuannya adalah untuk memotivasi mereka, mengajak mereka untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wallahu a'lam. Tapi yang banyak dikritisi adalah dongeng-dongeng yang fiktif, yang pesawat mundur itu tadi. Ya. Ada wali puluhan tahun sudah mati dikubur. Ketika waktunya kuburannya itu ditumpuk, ya, kemudian ketika dibongkar kuburannya, ternyata sang wali masih didapati membaca Al-Quran. Iya, ada kisah itu. Ternyata Habib itu masih membaca Al-Quran di dalam. Maka tukang galinya bingung. Ya, tukang galinya bingung. Akhirnya apa yang dilakukan tukang gali? Lucunya kata dia, akhirnya ditumpuk tanah lagi. Wah, itu kan kurang ajar berarti itu. Iya, ditumpuk tanah lagi. Bukan malah diselamatkan keluar, malah dilanjut ngubur mana. Bagaimana dengan animasi kartun yang menceritakan kisah Nabi atau sahabat? Enggak, ini juga termasuk yang tidak diperbolehkan. Ya, animasi-animasi kartun itu gambaran-gambaran. Ya, gambar-gambar yang mengisahkan Nabi atau para sahabat. Ustadz, misal ana melarang seseorang berdakwah dengan film karena tidak mengikuti Rasul. Setelah itu dia menjawab, kan zaman dulu tidak ada film. Bagaimana kita menjawabnya? Antum kebanyakan berdebat dengan mereka. Gimana jawabnya, jemaah? Ada film nggak di zaman mereka? Yang ada apa? Drama-drama. Bisa nggak dilakukan drama-drama di zaman itu? Bisa, ngundang orang, kemudian memperagakan ini, memperagakan itu. Bahkan sudah kita sampaikan drama-drama yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro tentang bagaimana Yesus ketika disalib, memanggul kayu salib, kemudian dipecut-pecut. Itu baru ada sekarang atau dari dulu? Dari dulu, jauh sudah dari dulu. Sebelum diciptakannya film, kamera, sudah ada drama-drama seperti itu. Ya. Dan itu bisa dilakukan. Kenapa nggak dilakukan sama Nabi SAW? Padahal Nabi punya motivasi dan tidak ada apanya? Mani', tidak ada penghalangnya. Kalau drama Islami tidak boleh karena wasail dakwah sifatnya tauqifiyah, maka apakah pondok pesantren juga sama? Loh, dari sisi mana samanya? Oh, dari sisi tauqifiyah itu tadi. Ya. Nah, kita sampaikan bahwa tadi ada cacat-cacat dalam drama-drama Islami tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Adapun pondok, ya seperti sistem pembelajaran seperti ini, kalau dilihat dari wasail yang pernah kita sebutkan dua syaratnya itu, yang pertama apa? Al-muqtadha, yaitu motivasinya. Dan yang kedua apa? Tidak ada yang menghalanginya. Maka kalau kita kembalikan kepada Nabi dan para sahabat, apakah Nabi SAW punya motivasi untuk bikin pondok pesantren? Apakah Nabi SAW punya motivasi untuk bikin pondok pesantren seperti kita sekarang ini? Kalaupun iya, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW mendidik para sahabat-sahabatnya di majelis-majelis. Cuman memang struktur sistemnya, pelajaran nahwu, pelajaran balaghah, pelajaran shorof, itu ada motivasinya nggak di zaman Nabi? Bikin kurikulum seperti itu? Nggak ada. Mereka orang-orang Arab yang sudah bisa apa? Sudah bisa bahasa Arab. Ya, nggak ada ilmu shorof, ilmu nahwu, ilmu balaghah, nggak ada memang. Karena belum ada motivasi. Mereka adalah orang-orang yang bertutur kata dengan bahasa Arab yang fasih, sehingga nggak dibutuhkan itu. Baru kemudian muncul di zaman-zaman setelahnya banyak orang-orang non-Arab yang masuk ke dalam Islam yang bahasa mereka bukan bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis juga dengan bahasa Arab, mau nggak mau mereka harus memahami Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Maka baru kemudian para ulama membuat formula untuk supaya orang non-Arab bisa belajar bahasa Arab. Maka dibikinlah ilmu nahwu, dibikinlah ilmu shorof, balaghah dan yang lainnya.
Itu karena motivasinya belum ada. Maka nggak termasuk bid'ah. Ya, tidak termasuk bid'ah. Wallahu a'lam. Menurut pandangan Anda, jangan pandangan saya. Seseorang bisa dianggap salaf itu dari sebuah penampilannya atau dari perilaku. Ya, dua-duanya juga bisa. Dilihat dari penampilannya, apakah dia ini berada di atas sunnah atau tidak. Namun itu bukan final. Ya, penampilan itu bukan final. Seorang sudah dikatakan berada di atas manhaj salaf dari penampilannya, itu bukan final. Dilihat dari bagaimana akidahnya. Dan akidah itu keluar ketika dia berbicara, berperilaku. Itu akidahnya keluar semua di situ. Ya, saya pernah duduk dengan salah seorang, ya baru kenalan, ngobrol, baru 5 menit saya sudah tahu ini orang arah pemikirannya kemana. Ya, baru duduk ngobrol. Ya, dia bilang, ini sekarang rezim pemerintah. Oh, wis tahu berarti sampean. Mukadimahnya sudah gitu, sudah tahu ini arahnya kemana ini. Itu dari akidahnya sudah, dari obrolannya sudah tahu akidahnya arahnya kemana. Makanya akidah seseorang itu dilihat dari komentarnya, dari pembicaraannya, baru ketahuan akidahnya ke arah mana. Bisa juga dilihat dari pertemanannya, dengan siapa dia berteman, maka ketahuan akidahnya bagaimana. Ya, wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.